Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Jamaah haji urang ngapalkeun deui ngadares sasieun sabenyeureun. Dina hal ieu kita akan mengenal tentang wukuf ya. Wukuf di Arafah. Wukuf berasal dari kata waqafa, artinya berhenti ya. Menurut istilah, berhenti atau berada di Arafah dalam keadaan ihram pada waktu tertentu dalam rangka memenuhi ketentuan manasik haji. Itu wukuf ya. Hukum wukuf di Arafah adalah termasuk salah satu puncak rukun haji yang harus dilaksanakan. Karena tanpa wukuf di Arafah, maka hajinya tidak sah. Karena wukuf merupakan puncak rukun haji. Sesuai dengan sabda Rasulullah, Al-hajju arafatu, paman adraka arafata faqad adrakal hajja. Haji itu adalah wukuf di Arafah. Barang siapa mendapatkan wukuf di Arafah, maka ia mendapatkan haji. Artinya orang yang tidak wukuf, artinya tidak sah hajinya. Apalagi orang yang orang yang umroh di luar musim haji, mereka tidak haji ya, karena tidak wukuf di Arafah. Batas Arafah. Semua padang Arafah adalah tempat untuk berwukuf kecuali Wadi Arnah. Menurut kesepakatan ulama atau ijma ulama, tempat wukuf Rasulullah adalah di Sakhrah, yaitu suatu tempat yang terletak di sisi Jabal Rahmah. Wukuf di tempat ini lebih utama daripada di tempat yang lain bagi yang mampu dan terjamin kesehatannya ya. Adapun wukuf di atas Jabal Rahmah yang dilakukan oleh sebagian jamaah haji merupakan perbuatan yang salah dan tidak ada dasarnya, bahkan bertentangan dengan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi jangan sembarangan wukuf ya. Di tempat yang sah melaksanakan wukuf. Sekarang waktu pelaksanaan wukuf. Terdapat 3 pendapat tentang waktu pelaksanaan wukuf di Arafah. 1. Menurut Imam Malik, Abu Hanifah dan Imam Syafi'i menyatakan bahwa waktu wukuf dimulai dari tergelincirnya matahari tanggal 9 Dzulhijjah sampai dengan terbitnya fajar tanggal 10 Dzulhijjah. Itu menurut pendapat ulama yang masyhur, yaitu Imam Malik, Abu Hanifah, dan Imam Syafi'i. Kemudian syarat dan amalan dalam pelaksanaan wukuf. Syarat wukuf. 1. Harus hadir di Arafah dalam wukuf sekalipun hanya sesaat. Jadi pernah mengalami ada di Arafah dari mulai tergelincir matahari tanggal 9 Dzulhijjah sampai terbit fajar tanggal 10. Apakah full dari waktu itu, apakah sebagian waktu? Yang penting pernah mengalami dan Arafah pada waktu itu. Kemudian menurut kesepakatan para ahli fikih bahwa wukuf itu tidak disyaratkan harus suci dari hadas besar maupun hadas kecil. Dan lagi,
Menurut jumhur ulama bahwa wukuf itu tidak diisyaratkan harus suci dari hadas besar maupun hadas kecil. Oleh karenanya sah wukufnya orang yang dalam keadaan junub atau sedang haid. Sesuai dengan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ana Aisyata anan nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala laha hina hadat wa hiya muhrimatun isna'i ma yasna'ul hajj wa alla tatufi bil baiti hatta taghtasili. Rawahu al-Bukhari wa Muslim. Dari Aisyah radhiyallahu anha bahwa Rasulullah telah bersabda ya kepada Aisyah ketika Aisyah sedang haid dan ia dalam keadaan ihram. Kerjakanlah oleh kamu apa yang dilakukan orang yang sedang haji, kecuali tawaf di Baitullah menunggu sampai kamu mandi suci dulu. Jadi artinya wukuf mah boleh lagi haid juga ya, kecuali sedang tawaf. Tawaf mah harus sesuai dengan syarat sah sholat. Jadi sedang wukuf mah boleh tidak punya wudu, boleh punya hadas sedang haid ya. Sekarang sunnah wukuf. Di antaranya adalah berwukuf di tempat wukuf Nabi jika memungkinkan, di sakhroh ya. Kemudian memperbanyak doa, zikir dan bertaubat dan tahlil zikir-zikir yang lain. Jadi ngulang harus banyak zikir sebisa kita. Banyak istighfar karena itu saat ijabah doa. Silakan berdoa di sana. Mengangkat kedua tangan ketika berdoa. Membersihkan hati dari berbagai kesibukan sebelum masuk waktu wukuf. Dipersiapkan mental hati yang bersih ya. Kemudian sunat khutbah 2 kali sebelum sholat duhur dan asar di jamak qashar ya. Qashar jamak takdim. Disunatkan khutbah sebelum duhur, sebelum sholat ya. Hukumnya sunnah saja. Kemudian sedang wukuf tidak berpuasa di Arafah, jadi nggak usah puasa. Kalau orang yang di luar haji disunatkan sunnah saum Arafah. Yang sedang haji mah nggak usah saum. Ya. Kemudian sunat suci dari hadas besar dan hadas kecil, jadi hukumnya sunat saja ya. Tidak wajib. Jadi sunat hukumnya suci dari hadas besar dan hadas kecil. Kemudian sunat menghadap kiblat, sunat hukum menghadap kiblat ya. Bertafakur, merenung ya, Masya Allah itu disunatkan ya. Melaksanakan wukuf sampai terbenam matahari agar mendapatkan sebahagian malam dan sebagian siang. Gitu ya. Sedangkan menurut madhab Hanafi, wukuf di Arafah terdapat beberapa syarat wajib dan sunnat. Madhab Hanafi ya. Syarat wukuf berada dalam waktu dari tergelincir matahari tanggal 9 Dzulhijjah sampai dengan terbit fajar tanggal 10 Dzulhijjah, tanpa disyaratkan niat khusus dengan tidak pula harus sadar. Jadi orang yang lagi misalkan siuman, menurut madhab Hanafi boleh-boleh saja sah hukumnya ya.
tidak harus mengerti dan tidak pula harus berakal sehat menurut Imam Hanafi ya. Kemudian, jika seseorang meninggalkan Arafah sebelum terbenam matahari, maka ia wajib membayar dam. Wajib wukuf menurut Imam Hanafi ya. Jadi artinya wajib wukuf menurut Imam Hanafi, yaitu mendapatkan sebagian malam dan sebagian siang. Jika seseorang meninggalkan Arafah sebelum terbenam matahari, maka ia wajib membayar dam jika mereka tidak kembali lagi ke Arafah. Ya. Menjama takdim dan duhur dan asar serta qashar, termasuk dengan tidak mengeraskan suara. Jadi jangan ditarikkan, jangan dijaharkan ya. Salat duhur asar tetapi ada khutbah nama ditarikkan supaya si mustami jamaah mendengarkan. Demikianlah ya tentang wukuf. Semoga ada manfaatnya. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.